Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem energi kecabangan olahraga sepak bola. Pengertian sistem energi. Sistem energi dalam olahraga mengacu pada berbagai mekanisme yang digunakan tubuh untuk memproduksi energi dari nutrisi yang dikonsumsi. Proses ini melibatkan reaksi kimia yang kompleks yang memungkinkan otot berkontraksi dan berfungsi dengan baik selama aktivitas fisik. Adapun jenis-jenis energi dalam olahraga terbagi menjadi 3, yaitu energi aerobik, ketahanan panjang, energi anaerobik, intensitas tinggi, dan energi kreatin, sumber cepat. Energi aerobik, ketahanan panjang. Energi aerobik ini yaitu sistem energi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi ATP secara terus-menerus. Sistem ini sangat penting untuk aktivitas olahraga dengan durasi lama dan intensitas sedang hingga rendah. Energi aerobik berasal dari proses pembakaran zat makanan seperti karbohidrat, lemak, dan sedikit protein dengan bantuan oksigen di dalam tubuh. Proses ini terjadi di dalam sel mitokondria. Adapun energi anaerobik intensitas tinggi. Energi anaerobik adalah sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi ATP. Sistem ini digunakan saat aktivitas dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Energi anaerobik berasal dari pemecahan zat energi terutama ATP PC dan glikogen tanpa bantuan oksigen. Proses ini berlangsung cepat untuk memenuhi kebutuhan energi yang mendadak. Dan energi kreatin ATP PC sumber cepat. Energi kreatin dikenal sebagai sistem ATP PC, yaitu sumber energi paling cepat yang digunakan tubuh saat melakukan aktivitas sangat singkat dan eksplosif. Sistem ini menggunakan cadangan ATP dan fosfokreatin PC yang tersimpan di dalam otot. Energi dihasilkan tanpa oksigen dan tanpa proses panjang, sehingga bisa langsung dipakai. Sistem energi sepak bola. Apa itu sistem energi sepak bola? Sistem energi sepak bola adalah serangkaian proses biologis yang menyediakan energi yang diperlukan pemain selama latihan dan pertandingan. Sistem ini melibatkan konversi makanan menjadi energi yang dapat digunakan yang sangat penting untuk kinerja optimal dalam setiap aspek permainan. Pemahaman yang baik tentang sistem ini sangat penting untuk meningkatkan performa tim dan memaksimalkan efisiensi latihan dan strategi permainan. Adapun sumber energi dalam sepak bola ada 3 faktor. Faktor pertama yaitu 60% karbohidrat, sumber utama energi yang diperlukan untuk aktivitas tinggi dalam sepak bola. Karena karbohidrat di dalam tubuh disimpan dalam bentuk glikogen di otot dan di hati. Saat bermain sepak bola, tubuh menggunakan glikogen ini sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi secara cepat. Sistem energi yang dominan digunakan adalah anaerobik saat sprint dan aerobik saat aktivitas berkelanjutan. Jika cadangan karbohidrat menipis, maka pemain akan cepat lelah dan performa menurun. Contoh sumber karbohidrat yang baik untuk pemain sepak bola yaitu nasi, roti, pasta, kentang, dan buah-buahan. Faktor kedua, 30% lemak, menyediakan energi cadangan dan penting untuk proses metabolisme. Artinya, menjaga energi jangka panjang agar pemain tidak cepat lelah, mendukung pemulihan energi saat jeda atau tempo permainan menurun. Membantu fungsi tubuh seperti hormon dan metabolisme yang menunjang kebugaran atlet. Namun lemak tidak cocok untuk aktivitas intensitas tinggi, seperti sprint atau akselerasi cepat, karena prosesnya lebih lambat dibanding karbohidrat. Konsumsi harus seimbang agar tidak mengganggu performa. Contoh sumber lemak sehat untuk pemain yaitu alpukat, kacang-kacangan, ikan berlemak, minyak sehat. Faktor ketiga yaitu 10% protein. Penting untuk pemulihan otot dan perbaikan jaringan setelah latihan dan pertandingan. Saat bermain sepak bola, otot mengalami mikrokerusakan akibat aktivitas seperti sprint, tackling, dan perubahan arah. Protein membantu memperbaiki dan membangun kembali serat otot, sehingga otot menjadi lebih kuat dan siap untuk aktivitas berikutnya. Protein juga mendukung adaptasi latihan, misalnya peningkatan kekuatan dan daya tahan otot. Peran penting protein dalam sepak bola itu mempercepat recovery setelah pertandingan, mengurangi risiko cedera otot, membantu pembentukan massa otot, dan menjaga kondisi fisik atlet. Mendukung sistem imun agar pemain tetap fit. Waktu konsumsi yang baik itu setelah latihan atau pertandingan fase pemulihan. Dikombinasikan dengan karbohidrat untuk mengisi kembali energi. Contoh sumber proteinnya itu daging tanpa lemak, ayam, ikan, telur, susu, dan produk olahannya, kacang-kacangan.
Peran energi dalam kinerja pemain. Dalam sepak bola, energi sangat berperan dalam menentukan performa pemain dari awal hingga akhir aktivitas. Secara umum, peran energi bisa dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, energi untuk latihan. Menjamin ketersediaan energi yang cukup untuk memaksimalkan efektivitas sesi latihan, yang artinya energi dibutuhkan saat latihan untuk mendukung aktivitas fisik seperti lari, sprint, latihan teknik, dan taktik. Meningkatkan kebugaran, daya tahan tubuh, kekuatan, kecepatan. Yang kedua, energi untuk pertandingan. Memberikan stamina dan daya tahan yang diperlukan saat berkompetisi di lapangan. Karena saat pertandingan kebutuhan energi lebih tinggi karena aktivitas berubah-ubah seperti lari, sprint, berhenti, lompat, tackling. Menggunakan kombinasi sistem energi, sistem aerobik untuk daya tahan selama 90 menit. Sistem anaerobik untuk sprint, cepat, dan gerakan eksplosif. Peran energi dalam pertandingan menjaga stamina sepanjang pertandingan, mendukung kecepatan dan kelincahan, membantu konsentrasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, energi untuk pemulihan. Mendukung proses pemulihan setelah aktivitas fisik yang intens. Penting untuk memperma jangka panjang. Setelah latihan atau pertandingan, energi tetap dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak, mengganti cadangan energi glikogen yang habis, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan nutrisi penting saat pemulihan. Contohnya protein untuk memperbaiki otot, karbohidrat untuk mengisi ulang energi, cairan untuk mencegah dehidrasi. Pemulihan yang baik membuat pemain siap kembali latihan atau bertanding. Teknologi dan inovasi dalam sistem energi. Teknologi dan inovasi dalam sepak bola modern sangat berpengaruh terhadap pengelolaan energi pemain, sehingga performa bisa lebih optimal dan risiko cedera berkurang. Yang pertama, pelacakan kinerja menggunakan perangkat alat teknologi atau wearable dan aplikasi untuk memantau penggunaan energi dan kinerja pemain secara real time. Sistem pelacakan kinerja performa tracking system. Teknologi ini digunakan untuk memantau aktivitas dan penggunaan energi pemain secara real time. Contohnya itu GPS tracker. Yang kedua, nutrisi terpersonalisasi, mengembangkan rencana nutrisi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan energi individu pemain. Artinya, setiap pemain memiliki kebutuhan energi yang berbeda, sehingga nutrisi kini dibuat lebih spesifik. Contoh inovasinya itu analisis kebutuhan kalori berdasarkan posisi pemain. Pemantauan nutrisi menggunakan aplikasi seperti MyFitnessPal, yaitu aplikasi populer untuk mencatat makanan, menghitung kalori, dan mengatur kebutuhan nutrisi harian. Ini sangat berguna bagi pemain pesepak bola untuk mengelola energi dan performa. Fungsinya yaitu menyesuaikan asupan karbohidrat, protein, dan lemak, mengoptimalkan cadangan energi glikogen, mendukung pemulihan otot. Dengan nutrisi yang tepat, energi pemain lebih stabil saat latihan dan pertandingan. Studi kasus tim sepak bola terkenal. Analisis pengolahan sistem energi oleh tim-tim sepak bola terkemuka dan dampaknya terhadap kinerja tim. Yang pertama, pada tahun 2010, tim A mulai menerapkan metode pelacakan kinerja untuk meningkatkan penggunaan energi selama latihan dan pertandingan. Contoh, tim elit seperti Manchester City dan Real Madrid menggunakan teknologi GPS dan sensor biometrik. Pemain menggunakan GPS tracker untuk mengukur jarak tempuh, kecepatan sprint, intensitas kerja. Data ini membantu pelatih mengontrol beban energi pemain. Teknologi GPS mampu merekam data performa secara real time dan membantu pengoptimalan latihan serta mencegah cedera. Dampak terhadap kinerjanya yaitu pemain tidak mudah kelelahan karena beban latihan terkontrol. Performa lebih stabil selama pertandingan, risiko cedera menurun. Yang kedua, pada tahun 2015, tim B mengembangkan program nutrisi terpersonalisasi yang mengedepankan asupan karbohidrat dan protein untuk mendukung stamina pemain. Asupan makanan diatur berdasarkan posisi pemain, intensitas latihan, dan kondisi tubuh. Fokus utamanya yaitu pada karbohidrat, sumber energi utama, serta protein pemulihan otot. Penelitian menunjukkan bahwa strategi karbohidrat loading meningkatkan jarak lari, kecepatan sprint, efisiensi energi pemain. Dampak terhadap kinerjanya adalah stamina meningkat selama pertandingan, performa sprint dan intensitas tinggi lebih optimal, dan pemain lebih tahan terhadap kelelahan. Yang ketiga atau terakhir, pada tahun 2020,
Tim C berhasil mengimplementasikan alat pemulihan berbasis teknologi yang mempercepat proses pemulihan pemain setelah pertandingan. Tim seperti Bayern Munchen dan Paris Saint-Germain dikenal menggunakan teknologi pemulihan modern, yaitu menggunakan cryoterapi, terapi dingin, convection terapi, dan monitoring tidur dan kelelahan. Data biometrik digunakan untuk menentukan waktu istirahat optimal. Teknologi modern bahkan memanfaatkan AI untuk menganalisis kondisi pemain dan mencegah cedera. Dampak terhadap kinerjanya yaitu pemulihan energi lebih cepat, mengurangi kelelahan otot, dan pemain siap tampil optimal di pertandingan berikutnya. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami sistem energi kecabangan olahraga sepak bola. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.